menceritakan tentang pengalaman saya selama saya mengalami sakit asam lambung. Saya mengalami sakit asam lambung itu sekitar 2,5 tahun lebih. Di awal saya sakit asam lambung itu banyak sekali sensasi yang saya rasakan, seperti pusing, keliengan, pandangan kabur, tenggorokan panas, dada juga panas seperti terbakar. Ada sesak nafas, mual, muntah, lemes, gemeteran. Saya itu keluar masuk rumah sakit opname. Saya berobat dari dokter yang satu ke dokter yang lain. Di tempat dokter dan di rumah sakit, rata-rata semua memberikan obat yang sama, semacam antasida, lansoprazol, omeprazol, ranitidin. Beberapa obat yang saya terima dari dokter itu memberikan efek meredakan rasa sakit. Tapi setelah obat itu efeknya hilang, rasa sakit itu timbul kembali. Dan ini saya rasakan setiap hari. Menjelang saya bangun tidur sampai saya tidur lagi, rasa sakit itu terus hinggap di badan saya. Dan rasa sakit, sensasi-sensasi itu saya rasakan setiap hari, bahkan selama berbulan-bulan dan sampai 2 tahun lebih. Karena sakit asam lambung ini banyak sekali aktivitas yang tidak bisa saya lakukan. Karena sensasinya membuat seluruh badan terasa sakit, saya jadi takut keluar rumah, saya tidak mau bergaul dengan orang sekitar saya. Bahkan saya pun kalau di rumah sendirian, saya juga takut. Saya takut ditinggal sendirian. Ada rasa kecemasan dan ketakutan yang berlebih dari dalam hati saya. Saya takut mati. Beberapa kerabat menganggap saya ini ngalem. Saya ini manja, sedikit-sedikit mengeluh. Ya wajarlah, mereka kan nggak tahu ya rasa sakit yang kita rasakan. Sebagai nalar aja, mana ada orang mau sakit ya, semua orang tuh nggak mau sakit gitu. Asam lambung itu terjadi karena ada pemicunya. Di antaranya itu karena pola makan, pola pikir, dan pola hidup kita yang salah. Sebelum kena sakit asam lambung, saya tuh sering mengabaikan yang namanya makan. Sekalinya makan, saya makan makanan yang pedas. Dan saya punya kebiasaan buruk. Sesudah makan, saya itu tidur. Rasanya kalau habis makan tuh ngantuk banget. Saya langsung tidur. Dan ternyata hal itu sangat tidak bagus ya. Hal itu saya ketahui setelah saya kena asam lambung. Baru itu saya tahu kalau ternyata tidur setelah makan itu bisa menyebabkan gas itu naik ke atas. Dan itu bisa menyebabkan asam lambung. Pola pikir juga harus dijaga. Kita tidak boleh mikir yang terlalu berat. Biasanya orang yang terkena sakit asam lambung punya kecenderungan, punya rasa takut berlebihan dan kecemasan yang berlebihan. Kita selalu berpikir yang negatif thinking. Dan itu hilangkan semua pikiran yang negatif thinking. Bergantilah dengan pikiran yang positif thinking. Dan itu akan mempercepat kesembuhan kita. Pola hidup yang berantakan juga harus mulai diatur kembali. Biasanya kita bermalas-malasan, apalagi karena dengan rasa sakit asam lambung ini kita nggak ngapa-ngapain karena kita merasa sakit. Justru karena itu penyakit itu harus kita lawan. Kita harus mulai dengan gaya hidup yang baru. Coba kita berolahraga. Kita olahraga dengan cara yang ringan-ringan saja, jogging, jalan-jalan, bersepeda, nggak usah jauh-jauh. Awalnya saya juga begitu, badan gemeteran, lemes. Kalau diturutin, saya nggak ngapa-ngapain, tapi badan tetap capek. Dan saya mulai melangkah gitu kan, saya keluar rumah, biarpun badan gemeteran, baru nyampe depan rumah tuh sudah gemeteran. Saya kembali lagi masuk rumah. Esoknya saya ulang. Alhamdulillah, lama-lama saya bisa berjalan sampai 1 meter, 2 meter, bahkan sampai bisa keluar gang dari perumahan saya.
Buat teman-teman yang sekarang masih mengalami sakit asam lambung, saya doakan semoga teman-teman cepat sehat, sembuh, angkat sakitnya oleh Allah. Jangan lupa kita juga harus berdoa kepada Allah, semoga penyakit ini cepat diberikan kesembuhan. Di samping itu, kita juga harus tetap berikhtiar sehingga kesembuhan itu cepat datang kepada kita. Demikian teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan bila teman-teman suka, tekan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa melihat video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.